Oke, terima kasih undangannya. Ternyata Gereja Chenli dan Denpasar. Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini memang banyak ya yang mungkin gimana ya? Saya diminta bicara mengenai country living, bukan karena saya ahlinya di sini, tetapi kita sama-sama bereksperimen di dalam hidup. Kemudian apa yang menjadi sebenarnya nasihat bagi kita yang sudah kita terima, akhir-akhir ini menjadi suatu yang muncul ke permukaan sehingga semua orang membicarakan. Dan banyak gereja-gereja juga kembali membicarakan. Sehingga ya sore hari ini kalau diminta bicara mengenai ini lagi, saya mau kasih perspektif dari apa yang kami mengerti. Nah, saudara, untuk memulai boleh kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas pertemuan indah ini melalui Zoom dengan saudara-saudara, acara pemuda dengan jemaat Chenli dan Denpasar. Kami disatukan melalui jarak yang jauh, tetapi hati kami disatukan dalam Yesus. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami gali hari ini dan kami diskusikan untuk tanya jawaban boleh membangun kerohanian kami untuk lebih dekat pada Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, country living ini banyak akhir-akhir ini banyak sekali yang bicara mengenai hidup di pedesaan, ya, sehubungan dengan apalagi sehubungan dengan corona, situasi sekarang ini yang sedang berjalan, membuat kita ini bertanya-tanya, ya, bukan hanya orang-orang Advent, seluruh teman-teman saya orang-orang dunia yang di luar gereja kita pun sekarang bertanya-tanya. Di luar Advent pun sekarang banyak juga grup teman-teman kita akhirnya nanya sama kita, bilang, bicara dong dengan kita. Rupanya kalian ini melakukan sesuatu sudah 10 tahun tinggal di desa. Adakah kalian tahu sesuatu yang kami belum tahu? Pasti kalian tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Oleh karena itu, kalian pasti melangkah karena pengetahuan itu, sehingga sekarang seakan-akan 10 tahun kemudian, di saat lockdown ini terjadi, kami sudah 10 tahun di desa, orang-orang merasa bahwa kita lah expertnya. Bukan juga, banyak yang kita lakukan belum berhasil juga, yang banyak yang kita lakukan juga bukan idealnya juga, sehingga kita juga memberikan masukan-masukan aja sesuai dengan apa yang kita tahu. Nah, tetapi bagi kita orang-orang Advent, saudara-saudara, bagi anak-anak muda juga, kemarin kami semingguan dengan sampai besok terakhir sih, dengan AOY, Army of Youth, kami juga diminta untuk bicara mengenai family dan country living. Banyak juga anak-anak muda yang tergabung di AOY ini, ya, ada dari Malaysia, dari Bangkok, dari mainland China dan Filipina dan sebagainya. Banyak anak-anak muda juga sekarang bertanya-tanya, loh, kita ini masih muda-muda, belum punya family, akhirnya apa cocok kita tinggalkan kota dan tinggal di desa? Apa iya begitu? Nah, saudara-saudara, dengan begitu banyak masukan beragam, ya, ada yang bahas mengenai technical stuff, berapa luas sih tanah yang harus dibutuhkan, berapa tinggi dari laut sih, berapa jauh dari kota, berapa kilometer, dan harus nanam apa, berapa musim dan sebagainya. Waduh, banyak sekali saudara. Saudara kita yang di Amerika juga, di luar negeri juga bertanya-tanya, apa kita cocok begini di country living di Amerika, atau harus kemana, bagian tropis yang mudah dan sebagainya. Ada dari Inggris juga tanya, saya bilang, waduh, sebenarnya kita ini nggak usah bahas terlalu teknis sekali. Karena apa? Kadang-kadang pilihan kita ini pilihan-pilihan dengan sendirinya. Ya, pilihan-pilihan kita ini bukan seperti Lot, saudara-saudara. Lot kalau dari di atas bukit lihat, Lot kamu mau tinggal di mana? Yang sana aja, tuh hijau tuh kayaknya enak tuh yang hijau. Nah, saudara, pilihan-pilihan kita ini seringkali berdasarkan apa? Berdasarkan kedagingan kita, hikmat manusia yang sangat-sangat terbatas. Kita akan memilih kehidupan kita, anak muda akan memilih karir, memilih
pekerjaan, memilih bisnis, memilih pasangan hidup. Berdasarkan apa? Apa yang hikmat kita di dalam daging ini sungguh terbatas, itu yang kita lakukan. Sehingga, waduh, saya nggak berani menjadi the voice, ya, menjadi suara bagi keputusan-keputusan yang saudara-saudara ambil, karena mungkin berbeda-beda. Kasusnya beda-beda. Orang yang mempunyai single family, atau beda. Anaknya masih kecil-kecil, beda. Anaknya sudah besar-besar, beda. Orang sudah tua pensiunan, beda situasinya. Ya, jadi sebelum kita mengambil teknis, ya bisa kita bahas teknis juga, tapi saya rasa teknis forumnya bukan di sini. Enggak, teknis itu list yang apa yang harus kita akan menyusul. Yang penting tekadnya dulu apa. Ya, jadi semua ini kita bisa lakukan gampang sebenarnya sih, kalau kita mempunyai hati yang menurut. Ada kemarin sore juga dari Malaysia ada yang nanya, do we have to feel bad if we're not in the countryside? Apa kita harus merasa gimana ya? Merasa nggak enak, merasa guilty, ya, merasa bersalah. Kalau ternyata kita nggak bisa di country living, ternyata kita harus tetap di kota. Is it necessary for us to feel bad? Apa perlu kita harus merasa guilty feeling? Aduh, kenapa ya? Kita menurut tulisan-tulisan nubuat kita harus di luar kota, tetapi saya harus di dalam kota. Saya bilang jawab satu. Nggak perlu merasa bersalah karena kita di kota. Dan kita nggak berasal dari desa. Tidak. Nah, tidak perlu kita merasa bersalah hanya karena kita di kota, bukan di desa. Tetapi saya katakan gini, kita harus merasa bersalah kalau kita ini di kota, karena kita di kota, karena berdasarkan pilihan-pilihan kedagingan kita. Harus merasa bersalah. Jadi saudara-saudara, kita nggak bisa tahu ini sekarang, ya. Bukan saya punya posisi untuk mengatakan, oh saudara harus di kota, saudara harus di desa. Bukan. Cuma banyak nasihat-nasihat di dalam Roh Nubuat yang sebenarnya mengingatkan kita, country living ini adalah identitas gereja Masih Anu hari ke-7. Oh, masa sih? Gitu. Nah, banyak tulisan-tulisan Roh Nubuat juga sesudah kita country living menjadi identitas, bukan pilihan. Kalau pilihan kita ini adalah kita mengikut Yesus atau enggak. Kalau kita mengikut Yesus, tidak ada lagi pilihan bahwa seluruh paket dari apa yang menjadi tidak pilih-pilih. Testimony of Jesus. Apa ini? Kesaksian Yesus. Woi, 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah Roh Nubuat. Kita tahu saudara-saudara tulisan-tulisan Roh Nubuat ini adalah counsel bagi kita, adalah identitas bagi kita. Bagaimana Tuhan mau mengembalikan kita menjadi umat, ya toh, umat yang menghidupkan iman Kristus. Sehingga di dalamnya ada satu prinsip hidup yang adalah berkaitan dengan apa? Keluar dari kota, pindah ke desa. Nah, saudara-saudara, ada berapa tulisan saya mau sedikit bagikan, ya. Karena 1-2 minggu lalu ada yang bilang, wah saya baru mendengarkan pekabaran dari seorang yang memang ahli berpendidikan tinggi dan sebagainya, yang mengatakan bahwa country living itu, ya berhubung orang ini adalah seorang hamba Tuhan, mengatakan belum saatnya, nggak usah, itu santai-santai aja, kita nggak usah keluar dari kota. Karena itu kontekstual. Apa arti kontekstual? Nyonya White memberikan nasihat, memberikan dorongan pada saat itu, syarat dengan muatan ajakan keluar dari kota, keluar kamu dari kota, keluar dari kota-kota, keluar dari kota besar. Karena apa? Karena katanya di zaman Nyonya White menulis, keadaan kota-kota besar di zaman dia hidup sungguh lebih buruk daripada pedesaan. Waduh, saya bilang, waduh, gimana ya? Berarti kalau kita mengatakan dulu kota lebih buruk daripada pedesaan, sekarang hari ini nggak buruk-buruk banget berarti kota dibanding pedesaan. Saudara, benar, kejahatan juga ada di pedesaan, tetapi ya di dalam, saya mau ajak saudara-saudara coba lihat, ini ada tulisan, kira-kira ini konteks atau enggak ya kalau Nyonya White menulis begini. Kira-kira kontekstual. Oke. 21 MR. Manuscript release. Manuscript release volume ke-21 halaman 90. Paragraf ketiga. Nah, Nyonya White menulis gini. Be assured that the call is for our people to locate miles away from the large cities.
Kita harus pastikan bahwa umat-umat kita harus bertempat jauh dari kota-kota besar. Lalu Nyonya White tulis lanjut, one look at San Francisco. One look at San Francisco as it is today would speak to our intelligent minds, showing you the necessity of getting out of the cities. Satu kali lihat kota San Francisco, sudah meyakinkan Anda. Pada hari ini Nyonya White menulis. Hari ini dia nulis tahun berapa nih? 100 tahun lalu lebih. Lihat San Francisco satu kali aja dengan keadaannya hari ini, 100 tahun lalu, akan bicara kepada pikiran kita yang intelijen. Saudara-saudara punya pikiran intelijen atau enggak? Ya saya yakin ini intelektual kita tinggi ya saudara-saudara, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya 1 Petrus 2:19, kita lah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan sendiri, dikasih intelligent minds. Di saat kita melihat keadaan kota San Francisco hari ini, itu akan bicara kepada kita punya pikiran yang intelektualnya tinggi ini, showing you the necessity, akan kasih lihat kepada kita betapa butuhnya kita untuk keluar dari kota-kota besar. Nah, saudara, ini 100 tahun lalu. Saya sering ke San Francisco. Dulu waktu remaja, waduh, mungkin sebulan sekali kali nyetir, main ke sana, ya toh. Itu sudah, hampir 30 tahun lalu ya. Saya tua tapi nggak tua-tua bener lah. Dulu melihat San Francisco keadaannya 30 tahun lalu terakhir kita ke San Francisco, kapan ke San Francisco? Ya mungkin 2 tahun lalu lah. Tahun lalu. Tahun ini, tapi 2019. Tahun lalu. Melihat kota San Francisco tahun 2019. Waduh, luar biasa saudara, saya bisa bayangin 100 tahun lalu, luar biasa indahnya itu kota San Francisco mungkin. Seindah-indahnya San Francisco di bayangan kita 100 tahun lalu, Nyonya White sudah menulis. Melihat kota San Francisco ini, hari ini, 100 tahun lalu dia bilang, waduh sudah cukup bahwa tempat manusia bukan di kota-kota seperti itu. Saya punya sepupu tinggal di San Francisco, saudara-saudara dulu. Mungkin 20 tahun dia tinggal di San Francisco, akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dia bilang, waduh gila ini tinggal di kota ini. Kenapa? Paling tidak satu hal, saudara-saudara. Segala sesuatu membutuhkan duit. Nah sehingga Tuhan memberikan kita hikmat bahwa hidup di perkotaan itu bukanlah milik umat manusia yang dikatakan sebagai gereja umat Masihat ke-7. Nah ada satu tulisan ya, kembali di buku Adventist Homes, ya halaman 139, paragraf keempat dan kelima. Nah, sudah waktunya sudah tiba, sebagaimana Tuhan membuka jalan, keluarga-keluarga harus pindah keluar dari kota-kota. Nah, saudara-saudara, mungkin acara anak-anak muda ini, saya belum punya keluarga, kok ngapain saya mikirin ini ya? Nah, mungkin saudara-saudara mempunyai pikiran di saat kita membuat planning untuk keluarga, saya rasa semua anak-anak muda mempunyai planning, ya paling enggak naksir seseorang lah, suka laki atau perempuan, mikir-mikir, nanti kalau saya dewasa mempunyai keluarga. Ini sebagai input anak-anak muda, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk berada di luar kota. Sebagaimana Tuhan membuka jalan, keluarga-keluarga harus pindah keluar dari kota. Anak-anak harus dipindahkan ke pedesaan. Oh gile nih tinggal di pedesaan ya. Para orang tua harus membeli satu tempat yang pantas sebagaimana kemampuan mereka mengizinkan. Jadi jangan mikir-mikir, nanti nunggu dulu, saya misalnya kayak Prabowo dulu, baru punya uang segitu banyak, baru punya tempat di mana di tempatnya dia itu. Di Hambalang, atau mungkin kayak si Pak Harto di daerah Tapos, dan mungkin kayak, nggak usah mikir-mikir seperti itu, saudara. Kita diminta untuk mikir sebagaimana pantas kemampuan kita untuk izinkan. Banyak kita sekarang orang-orang muda ini, orang-orang tua juga, keluarga-keluarga muda sekarang mikir, gitu. Kalau kita mau keluar dari kota ini, waduh saya mau beli hektaran. 1 hektar, waduh mana cukup sayang 1 hektar. Kita harus beli 10 hektar. Mau cocok tanam lah, mau pelihara kuda lah, pelihara sapi, pelihara kambing 100 ekor dan sebagainya. Kita membawa kekhawatiran kita masuk lagi di dalam pedesaan. Betul, akhirnya kita mikir, waduh, belum mikir udah capek duluan ya. Berapa harganya ini? Ya. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu memikir seperti itu karena Tuhan menginginkan kita
Sesuai dengan kapasitas kita yang kita mampu lakukan, itulah lakukan. Walaupun tempatnya kecil, Nyonya White tulis, lanjut ya. Walaupun tempatnya kecil, namun harus ada lahan sedikit untuk bisa dikerjakan. Saudara-saudara, lahan sedikit aja, nggak usah gede-gede. Berapa besar sih? Yang dipikirkan makanan untuk esok, bukan dipikirkan makanan untuk bulan depan, tahun depan, atau mungkin beberapa keturunan, bukan itu yang dipikirkan. Tetapi dipikirkan lahan kecil yang makanan bahwa besok paling enggak adalah yang bisa dipetik-petik dari kebun. Gitu. Tuhan menginginkan kita ini melihat alam ini, apa yang Tuhan bisa disediakan bagi kita di dalam alam, supaya apa saudara-saudara? Supaya hati kita ini bersyukur. Hati kita ini bagaimana ya, luluh. Hati kita ini akhirnya berubah dari hati yang cuma taunya uang. Saudara-saudara, saya tahu anak-anak muda ini kita mempunyai dilema, saudara-saudara. Saya pun besar di dalam gereja Advent, di dalam keluarga Advent, tahu diajaran Alkitab, diajarin tulisan-tulisan nubuat, diajarin sekolah sahabat dan sebagainya. Tetapi orang tua selalu bilang gini, anak, sekolahlah baik-baik, sekolah baik-baik, cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi langit, jadilah sukses. Habis jadi sukses, be the best, jadilah yang terbaik. Habis kamu terbaik, dapat pekerjaan bagus, kehidupanmu mapan. Kalau mapan, kamu dapat uang banyak. Kalau uang banyak, hidupmu bahagia. Bagaimana dengan pendidikan seperti ini, saudara-saudara? Kita sandingkan dengan apa? Tulisan-tulisan nubuat bahwa apa? Kita harus tinggal di desa-desa. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan apa yang Tuhan kedagingan kita melakukan. Lalu lanjut. Orang tua bisa mendapatkan rumah kecil di desa dengan tanah untuk diolah, di mana mereka dapat memilih kebun, ya, memiliki kebun, menanam sayur dan buah-buahan untuk menggantikan daging yang merusak darah dan mengalir dalam nadi kita. Oke, nggak bicara mengenai kesehatan kita, walaupun itu penting, ya, sangat-sangat penting untuk kita hidup kembali di sehat, saudara-saudara. Nah, orang tua membawa keluarganya ke kota-kota karena berpikir lebih mudah mendapatkan mata pencaharian di kota daripada di desa-desa. Benar atau enggak? Saya rasa benar ya. Nggak bisa kita kerja di perkantoran, nggak ada kantor-kantor dibuat di desa-desa, saudara-saudara. Di Sudirman banyak kalau di Jakarta ini. Ya. Di perkantoran, di kota-kota, di pabrik-pabrik, industri besar-besar, ya itulah. Lebih gampang cari pencaharian di kota daripada di desa-desa. Menurut kita, sehingga kita bawa anak-anak kita tinggal di kota bukan di desa. Anak-anak saat tidak ada kegiatan di sekolah, mendapatkan pendidikan di jalanan, dan dengan hubungan yang jahat, mereka pun akan mendapatkan kebiasaan buruk dan tindakan jahat. Orang-orang tua melihat hal ini, tetapi karena perlu pengorbanan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka diam di tempat saja. Setan akan mengendalikan secara penuh anak-anak mereka. Nah, saudara-saudara, ini sedikit amaran ya bagi kita bahwa gimana ya? Sebenarnya saya yakin saudara-saudara, walaupun anak-anak muda, orang-orang tua, akhir-akhir ini 2-3 bulan, 4 bulan terakhir ini pasti pernah mendengar ikut Zoom di mana kita ini diajak untuk apa? Untuk country living, hidup di pedesaan. Bukan dari saya aja, saya yakin banyak orang-orang sekarang menjadi topik ya, the topic of the whole year. Topik yang hot tahun ini adalah country living. Kami tinggal di Bogor, kami tinggal di Kabupaten Bogor ini, ya di Kecamatan Cijeruk. Sekarang juga banyak saudara-saudara orang-orang Advent. Kami 10 tahun lalu di sini cuma orang Kristen satu-satunya masuk di desa ini, masih kosong gunung. Sekarang akhir-akhir ini, waduh, banyak sekali orang-orang Advent. Apalagi di desa sebelah, lewat di depan rumah kami. Waduh, banyak sekali. Pimpinan-pimpinan juga ada berapa orang di atas itu. Sekarang lagi bikin-bikin rumah-rumah macam-macam. Ya. Nah, karena saya yakin, semua juga punya kesadaran bahwa apa? Dunia kita ini akan masuk ke dalam satu situasi yang memang locked, terkunci, sehingga ada baiknya kita ini mempersiapkan tempat di mana kita bisa dapat tanam tanaman untuk makanan kita. Sebenarnya kalau kita mempunyai motivasi country living hanya karena kita khawatir krisis yang akan datang, itu juga motivasi yang salah, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk hidup di desa walaupun tidak ada krisis sekalipun. Walaupun belum ada corona sekalipun, kita diminta untuk tinggal di desa. Saya baca satu tulisan lagi, Education halaman 33, paragraf 3. Oke?
kita diminta untuk mengumpulkan keluarga kita. Mungkin anak-anak muda dipakai untuk berbicara kepada orang tuanya. Nah, nanti saudara-saudara kalau ada pertanyaan berkaitan dengan anak-anak muda, mungkin, oh iya om sama tante ini mungkin boleh-boleh aja di desa, tapi gimana anak-anaknya? Kasihan nih anak-anaknya nih. Merasa terpenjara nggak di desa? Nanti nanti kita mungkin panggil anak-anak kita, silakan kalau punya pertanyaan, I let them answer. Biarlah mereka yang jawab. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Nah, keluarga-keluarga disatukan. Keluarga-keluarga disatukan, anak-anak di dalam pendidikannya di rumah. Nah, inilah yang menjadi fenomena akhir-akhir ini. Ya sampai Menteri Nadiem Makarim sekarang bingung, saudara-saudara, putuskan sekolah atau enggak nih? Sekolah enggak? Sekolah enggak? Sekolah atau enggak? Sekolah atau enggak? Sampai hari ini masih bingung. Kasihan ya. Sehingga kembalilah orang-orang ini, teman-teman kita yang mempunyai anak-anak sekarang di sekolah pada bingung juga. Di sekolah aja dulu stres, sekarang apalagi sekolah cuma di depannya komputer, saudara-saudara, disuruh pakai seragam, ya. Disuruh pakai seragam dari pagi sampai siang sampai sore di depannya komputer gini, nggak boleh gerak. Waduh, luar biasa tersiksa sekali tuh anak-anak. Sehingga teman-teman kita yang mempunyai anak-anak, bukan orang-orang Advent, saudara-saudara, mempunyai anak-anak yang sepantaran dengan anak-anak kami 18 tahun, 15 dan 11 tahun. Sekarang semua terbuka matanya, bilang, kalau gitu mendingan anak-anak seperti kalian aja homeschool ya. Nah, ini adalah satu paket. Ya. Kita tinggal di desa, ya otomatis anak-anak homeschool. Kalau anak-anakmu di homeschool, ya otomatis jangan di kota, saudara-saudara. Lebih baik di desa. Saya nggak ngerti gimana caranya mau homeschool di kota, ya kan? Waduh, sukar sekali pasti. Anyway, education 33, paragraf ketiga. Pendidikan yang berpusat pada keluarga adalah unggul di zaman para bapak kita. Siapa bapak kita? Zamannya Adam, zamannya Henok, Metusala, dan sebagainya ya. Pendidikan yang berpusat pada keluarga adalah unggul di zaman bapak kita. Untuk itulah sekolah-sekolah didirikan. Tuhan menyediakan kondisi yang paling tepat untuk pertumbuhan karakter. Orang-orang yang di bawah petunjuknya masih menjalankan rencana-rencana hidup yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Mereka, nah ini nih, ini bukan kata saya, ini tulisan inspirasi. Nyonya White menulis, mereka meninggalkan Tuhanlah yang pergi membangun untuk mereka kota-kota. Berkumpul bersama-sama di sana, meninggikan kemakmuran, kemewahan dan kejahatan yang membuat kota-kota di zaman ini menjadi kebanggaan dunia dan juga kutuk baginya. Namun orang-orang yang berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan dalam kehidupan tinggal di bukit-bukit dan ladang. Mereka mengerjakan tanah dan memelihara ternak dan kehidupan mereka bebas dan merdeka dengan kesempatan-kesempatan untuk bekerja, belajar, bermeditasi. Mereka belajar dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya akan cara-cara ilahi. Nah, saudara-saudara, saya rasa kalau mau dikasih tulisan sampai malam juga nggak habis-habis tulisan ya. Kenapa Tuhan mau menginginkan kita? Mau baca lagi? Ya. Kenapa Tuhan menginginkan kita untuk tinggal di desa? Banyak tulisan-tulisan yang buat saya. Ya, nanti. Oke. Saya tadi sebut aja tulisannya, saudara-saudara, mungkin pakai handphone ditulis di mana nanti semuanya ada di EGW ya. Benefitnya ini bermacam-macam. Tetapi saudara-saudara, ada hal. Nyonya White tadi tulis juga, secara intelektual kita akan lihat kota-kota besar, saudara, kota-kota besar, kota ya, pure city, mungkin kayak di Singapura lah, mungkin kayak di Hong Kong lah, mungkin di New York atau di San Francisco ya, metropolitan yang padat dan sebagainya. Ini kita akan lihat, how can we live here? Bagaimana kita hidup di sini? Nah, di saat kita tahu Tuhan berbicara melalui Roh Kudus ke dalam kita, nggak mungkin kita bisa hidup di kota seperti itu tanpa digenjot dengan apa? Cari karir, cari uang. Jangan sana, di Jakarta pun kita mempunyai kehidupan yang seperti itu ya. Nah, dengan kekhawatiran seperti itu, bagaimana kita mau pergi melangkah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ya. Karena segala sesuatu, saudara, ini kembali lagi, bukan masalah hidup di desa atau hidup di kota. Bukan artinya juga kita hidup di desa, kemudian otomatis kita akan menjadi orang yang baik juga. Karena banyak orang-orang ya yang punya uang, akhirnya merasa bilang, oh sudah punya uang, senang tinggal di desa, pensiun di desa. Bisa juga.
Apa artinya kita langsung ketemu Tuhan di desa? Belum tentu. Tapi karena kita mengerti rencana-rencana Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi umat-umatnya yang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak kita kenal sebelumnya. Untuk itulah Tuhan memberi desain supaya kita, ya, rancanganmu bukan rancanganku, Yeremia 29:11. Rancanganmu bukan rancanganku, rencanamu bukan rencanaku, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawakan hasil yang diharapkan. Expected end. That will bring you the expected end. Ujung atau hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, Tuhan berikan kita rancangan-rancangan ini yang kadang-kadang pasti bertentangan dengan apa? Dengan kita punya kedagingan. Nah, saudara-saudara, kita diingatkan satu hal. Ya, ada, saudara semua tahu tulisan Gideon. Saya mau hanya sedikit bagikan. Tulisannya di PP 549. Perlu ditulis aja, saudara. PP, Patriarchs and Prophets, ya. Para Nabi dan Bapak, 549 paragraf pertama. PP 549.1. Oke, mungkin daripada saya tampilkan, ya saya nggak bisa tampilkan di sini karena tulisannya saya baca di komputer ini. Oh, aku tulis ya. Karena jumlah mereka, nah ini Gideon, dari Gideon, semua cerita-cerita mengenai iman, saudara, akan mengingatkan kita yang hidup di akhir zaman. Ya. Makanya Rasul Paulus bilang, 1 Korintus 10:11, segala sesuatu yang menimpa mereka, siapa mereka? Umat Tuhan, bangsa Israel, adalah pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Jadi cerita mengenai Gideon adalah pelajaran bagi saudara dan saya hidup di akhir zaman. Anak-anak muda yang hidup di akhir zaman diingatkan melalui cerita Gideon. Nah, hamba Tuhan Nyonya White pun menuliskan, bukan Rasul Paulus saja menuliskan, ya. 3 selected message. Selected message SM volume ketiga, halaman 338. 3 SM 338. Nyonya White menulis. Each of the ancient prophet, semua masing-masing nabi di zaman dahulu, mereka itu lebih banyak berbicara mengenai, they speak more about the time in which we live than the time in which they lived. Nabi-nabi, tulisan-tulisan di Alkitab ini berbicara mengenai waktu di mana saudara dan saya hidup lebih banyak daripada waktu mereka sendiri, zaman mereka sendiri. Supaya apa? So the prophecy is made in force for us living in the end time. Supaya nubuatan-nubuatan ini menjadi apa? Mendapatkan dorongan, ya, impetus, bahasa kerennya kali ya, memberikan dorongan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Nah, saudara, cerita mengenai Gideon ini sedikit hanya mengingatkan pada saudara-saudara. Kita tahu Gideon ini pasukannya itu begitu banyak. Dari 32.000 turun jadi 10.000, turun jadi 300, betul ya? Dari 32.000 aja sebenarnya sangat-sangat sedikit. Karena orang-orang Midian ini ratusan ribu seperti pasir di laut kalau Alkitab bilang. PP 549. Karena jumlah mereka sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh, tulisan Nyonya White, Gideon enggan membuat pengumuman yang biasanya harus diberikan. Dia heran dengan pernyataan Tuhan bahwa jumlah tentaranya terlalu banyak. Jadi Gideon bingung, loh kok Tuhan bilang jumlah tentara kita terlalu banyak ya, padahal sangat-sangat sedikit dibandingkan mereka seperti pasir di laut. Jadi Tuhan bilang, Gideon, buat itu pengumuman seperti biasanya. Gideon heran. Waduh, nggak bisa saya bikin pengumuman seperti biasanya Tuhan. Karena nggak mungkin saya bisa lawan dengan jumlah sekecil ini untuk lawan mereka. Pengumuman apa itu, saudara-saudara? Supaya menjadi dorongan bagi kita ya, orang-orang muda. Pengumuman yang mana? Rupanya pengumumannya ada di dalam Ulangan 20. Ya, Ulangan 20 ini bicara mengenai apa? Hukum atau undang-undang mengenai peperangan. Ditulis di sini ayat 1 sampai berapa ya? Ayat 1 sampai 7, saudara-saudara. Saya nggak mau baca semuanya. Tetapi ini dibuat sebagai undang-undang bangsa Israel, setiap mereka mau pergi perang, undang-undang ini harus dilaksanakan, menjadi wajib.
Kalau Gideon mau berperang, Gideon wajib mengumandangkan sekali lagi apa yang ditulis di dalam Ulangan 20 ini. Ulangan 20 ditulis oleh Musa, jauh sebelum Gideon, saudara-saudara. Sehingga setiap kali mau perang, mereka mengumumkan 3 pengumuman. Ulangan 20. 3 pengumuman itu seperti apa? Ayat 5 mulai ya. Yang pertama, para pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan dia mati dalam pertempuran, dan orang lain menempatinya. Apa artinya, saudara? Gideon memberi pengumuman, bahwa siapa yang memang mau ikut perang, nah saudara-saudara, ajakan berperang ini mempunyai arti rohani bagi kita menghadapi peperangan akhir zaman, bahwa Tuhan akan memberikan pasukan, menyiapkan pasukan membawakan Injil sampai ke ujung dunia. Mengikuti nilai-nilai dan ajakan-ajakan, semua counsel yang diberikan kepada kita lakukan. Tetapi ajakan pertama ini adalah gini. Siapa yang baru menempati, yang bangun rumah tetapi belum menempati, biarlah dia pergi dan pulang. Jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain menempatinya. Artinya apa? Saudara-saudara, tidak bisa kita berperang bersama Tuhan kalau hal yang kita pikirkan adalah hanya mendirikan rumah. Rumah ini adalah sepertinya apa, saudara-saudara? Rumah artinya ini, masa depan kita. Ya. Mungkin pride kita, perempuan-perempuan kalau rumah ini menjadi kebanggaan bagi kita. Ya. Jadi kalau ini menjadi fokus utama di dalam pikiran anak-anak muda, Gideon katakan, pulang aja, kamu nggak bisa dipakai untuk berperang. Akhirnya banyak sekali saudara-saudara dari pasukan Gideon pulang. Gideon tambah takut. Lalu pengumuman kedua, yang harus diumumkan di saat mau berperang, ditemui di dalam ayat 6. Ya. Tuhan mengatakan, karena di dalam undang-undang yang harus dibacakan, Ulangan 20 ayat 6 mengatakan, siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan dia mati di dalam pertempuran dan orang lain mengecap hasilnya. Apa arti rohaninya kita, saudara? Kalau karir di dalam pekerjaan menjadi fokus utama kita, saudara-saudara nggak bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita Injil sampai ke ujung dunia nanti. Ya. Kalau menjadi pekerjaan menjadi fokus utama kita, karir kita, kuliah kita menjadi fokus utama. Nggak ada yang salah dengan kuliah. Saya mau anak-anak kita kuliah. Anak-anak saya mau saya kuliahkan. Tetapi, kalau memang ini hanya tujuan utama supaya mendapatkan pendidikan, supaya mendapatkan ini hal-hal rohani, hal-hal jasmani, ternyata Tuhan bilang, kita tidak bisa dipakai untuk berperang. Pulang. Dan hal yang ketiga, dan barang siapa yang bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan dia mati di dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Saudara, di saat 3 pengumuman ini diutarakan oleh Gideon, saudara-saudara, pasukannya berkurang secara drastis. Nah, ini mempunyai makna rohani bagi kita, saudara-saudara sekarang, bahwa di dalam menjalankan misi kita menjadi umat-umat yang akan dipakai menjadi panji supaya orang-orang dunia boleh datang melihat kehidupan kita. Saudara-saudara, 3 hal ini semuanya baik. Rumah itu baik, pekerjaan itu baik, mendirikan rumah tangga, berpasangan ini, cari suami, cari istri, semua ini hal baik. Tetapi di saat kita mengedepankan ini semua daripada misinya Kristus, justru 3 hal ini justru tidak akan kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda, kita diberikan counsel hari ini berkaitan dengan country living. Saya rasa bukan hanya perpindahan secara fisik. Country living ini banyak bilang, oh saudara Ramon ini ngajak kita keluar berhenti dari pekerjaan. Bukan berhenti dari pekerjaan. Saudara-saudara, anak-anak muda yang mulai bekerja atau lagi kuliah, sekarang bagaimana caranya country living? Country living ini start with the concept. Saudara tetap berkuliah, saudara tetap di kantor, saudara tetap bekerja, tetapi minta sama Tuhan, Tuhan, tilik hati saya. Apakah saya bekerja, saya berkuliah ini, motivasi saya ini adalah kedagingan. Kalau motivasi kita kedagingan, saudara-saudara berhenti itu kerja.
Begitu juga kuliah. Kalau kuliah hanya karena kekhawatiran, saya mau bikin rumah tangga saya mau bikin kehidupan saya mau bikin bisnis dan karir saya akan bangun, supaya saya menjadi orang yang nyaman dalam kehidupan ini, saudara berhenti aja kuliah hari ini. Karena kuliah itu bukan untuk cari dunia, kuliah itu Anda lakukan supaya cari Tuhan. Supaya bisa expand pekerjaan. Supaya bisa memperluas, expand pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita mau kuliah? Banyak, aduh Kak Ramon gimana ya saya kuliah ya? Saya kuliah accounting, bagaimana bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan? Loh, sangat-sangat bisa pekerjaan Tuhan, perlu orang-orang accounting. Saya kuliah pengacara, gimana dipakai pekerjaan Tuhan? Aduh saudara-saudara, di desa saya ini kalau saya harapkan ada seorang pengacara bisa membela hak-haknya orang-orang miskin, saudara-saudara. Luar biasa, itulah pengacara yang menjadi misionaris. Apapun karir kita, kerjaan kita dimanapun, kalau kita kerja di bank, Tuhan jadikan bank saya ini menjadi ladang misi saya. Jangan saya di bank ini hanya karena saya cari uang. Gajinya kurang, saya pindah kantor sebelah. Saudara-saudara, apapun karir kita, saya nggak ngajak saudara-saudara untuk country living, secara perpindahan fisik. Country living ini adalah merubah pola pikir kita, bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Itulah country living dulu. Bukan badannya dulu pindah. Kalau badannya dulu pindah, saudara-saudara, kita bisa membawa kekhawatiran kita dari kota pergi ke desa. Terlalu banyak yang country living gitu. Oh, banyak sekali. Kekhawatiran dibawa ke kota, gaya hidup di kota dibawa juga ke desa. Apapun karir saudara, saudara bisa kuliah kependetaan, saudara bisa jadi seorang pendeta, tetapi tujuannya adalah tujuan daging, itu adalah karir yang salah kalau gitu. Oh, supaya saya aman. Banyak orang sekolah pendeta, kenapa? Oh, karena pendeta dapat gambar pekerjaan. Dapat gampang tunjangan ini, anak sekolah murah, kuliahnya murah, kesehatan ada rumah sakit Advent. Ngapain sih jadi pendeta kalau itu tujuannya? Itu karir yang salah. Pensiunannya aman. Saudara lebih bisa diberkati menjadi seorang pengacara. Kalau gitu menjadi orang pengacara berarti tekuk sana tekuk sini. Belum tentu. Bisa jadi Anda seorang pelayan Tuhan, bisa jadi Anda seorang misionaris, malah tekuk sini, malah tekuk sana. Jadi apapun karir kita, kita minta Tuhan, sucikan tangan saya, kuduskan tangan saya, itulah country living, saudara-saudara. Perpindahan fisik akan menyusul segera dengan secara cepat. Saudara, apapun yang kita lakukan, ya anak-anak muda, kita nggak punya waktu banyak dalam forum ini, tetapi Tuhan akan mengajak kita untuk mengadakan suatu pilihan yang baru lagi. Ya. Nah, jadi judul kita diberi nama identitas atau pilihan. Kenapa saya sangat tertarik melihat bahwa kami berdua sangat tertarik melihat bahwa ini sebenarnya bukan pilihan, tetapi identitas kita. Apalagi di saat kita masuk, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti bahwa masa depan ini kita akan berhadapan dengan yang namanya pandemic atau COVID-19 situation gitu. Tidak ada yang, semua pembelajar nubuatan pasti yakin dan percaya, kaget juga kalau kita sampai ke era seperti ini. Sementara era seperti ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini ialah situasi bisa dikatakan God's visitation atau Tuhan sedang mengunjungi umat-umatnya, mengunjungi untuk mengingatkan bahwa hey umatku, seharusnya identitas kamu di saat ini. Jadi seharusnya identitas ini sudah berada di surface gitu, sudah berada di permukaan karena dunia butuh melihat suatu contoh atau jalan keluar ya. Di pandemic situation ini kalau kita lihat ya, apa sih tiba-tiba sekolah harus dimasukin karena lockdown, harus dimasukin, semua anak-anak harus dididik di rumah. Bukan itu sudah beratus tahun sudah ada di movement kita. Dan juga tidak ada satupun orang, tidak ada satupun medical professional yang dengan pede mengatakan bahwa jangan terlalu banyak makan sayur. Ya kalau dulu kan ada ya, jangan terlalu banyak makan sayur, harus banyak makan daging, ikan, ayam gitu. Sekarang semua medical professional semuanya sekarang sedang tren yang namanya plant-based diet ya, atau menganjurkan semua orang-orang untuk makan berbasis tumbuh-tumbuhan. Karena dokter juga takut kalau banyak yang sakit nanti akhirnya berbondong-bondong untuk pergi ke rumah sakit, sementara garda depan juga sekarang sudah berjatuhan ya. Semua banyak korban dari garda depan, yaitu dokter dan juga perawat. Sehingga semua akhirnya dokter pun menyarankan, ayo kembali ke makan ke sayur-sayuran. Dan juga semua yang berbicara soal kesehatan semua mengatakan bahwa jangan lupa ya kita harus
jemur sinar matahari. Zaman dulu mana ada, sebelum corona ini mana ada orang yang ngomong gitu. Malah bisa dibilang, oh kalau hati-hati kalau kebanyakan matahari nanti ada cancer, ada gini gitu. Ya sekarang sudah tidak seperti itu gitu. Dan juga sekarang sudah mulai marak untuk berbicara sustainable living atau apa ya sustainable hidup hidup independen lah. Hidup ya yang dimana berbasis tidak bergantung dengan ekonomi, melainkan yang jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk tidak bergantung dengan ekonomi, orang itu harus pindah ke pedesaan. Banyak kami punya beberapa teman yang dari dunia ya, ada rockstar, ada salah satu pemimpin dari sosial media yang sangat terkenal, ya. Baru 2 minggu lalu datang, itu pun datangnya cuma satu kali. Selama ini nih teman-teman dunia kami nih sangat penasaran akan pilihan hidup saya dengan suami saya. Bahkan ada yang sampai ngomong ke kami, lu berdua nih ada apa sih? Kenapa sih lu berdua kan hidupnya tuh kalian tuh sangat orang modern ya. Tapi kenapa pilihan-pilihan kalian nih seakan-akan memberikan message kepada kita ada sesuatu yang kalian tahu kita nggak tahu gitu. Kalian tuh sekolahin anak di rumah, anak diajarkan hidup sederhana, padahal kan kalian mampu gitu ya. Terus kalian juga tinggal di pedesaan gitu. Semua pilihan-pilihan kalian tuh betul-betul padahal sering juga di kota gitu. Bahkan banyak yang bilang di kalangan kami. Kehidupan orang seperti Ramon sama Sandy ini seperti mitos katanya. Bahkan mereka bilang ini nih dewa. Dewa tuh apa? Karena kita urban people, kita tuh orang kota, kita tuh sering ngomongin orang sustainable seperti ini. Nggak taunya ada loh di depan kita orang yang semodern ini padahal sudah 10 tahun tinggal di desa. Bayangin nggak? Lu tuh mitos katanya, lu tuh dewa. Sampai dibilangnya kayak gitu. Dan sampai mereka tuh penasaran, sampai mereka bilang ada apa sih? Kok kayaknya ada sesuatu yang lo tahu sehingga seakan-akan sebelum itu terjadi kalian nih sudah cari aman sendiri bahasanya tuh sudah cari aman gitu ya. Dan ini ya akhirnya kamu bagiin. Dan akhirnya saya bagiin buku-buku ini sama mereka karena mereka minta. Dan juga kalau ibu bapak perhatikan ya, buku ini kan sudah lama ya, sudah berapa tahun yang lalu lah ya dicetak. Tapi kalau ibu bapak perhatikan, apakah ini coincidence? Tiba-tiba ada yang masker gitu ya. Bagi saya ini bukan coincidence, bagi saya bukan suatu hal yang kebetulan. Bagi saya yakin dan percaya Tuhan itu memberikan jejak kepada setiap umatnya yang mencari untuk melihat sesuatu sensitif yang dimana tanda itu membuat kita untuk mawas diri atau bersiap ya. Dan setelah corona ini terjadi, teman-teman saya tiba-tiba telepon, nggak yang Muslim lah, nggak ada yang Kristen lah, nggak yang ateis lah, semua terjadi. Semua bilang, sih bener kan? Lu tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Karena apa? Lu semua nih kita nih sekarang dikunci, Sandy, di rumah kita. Dan rumah mereka bukan rumah yang sederhana ya, rumah mereka rumah yang nyaman dan mewah di Jakarta, di prime area gitu ya. Bukan yang suburb atau di pinggir-pinggir ibu kota, rumah mereka di prime area dan sangat nyaman gitu ya. Ini kita tuh dikunci di rumah kita gitu. Sementara kita ngelihat kamu sama anak-anak kamu menikmati alam, trekking, hiking, wow gitu. Kok kalian tuh ada sesuatu. Jadi sekarang mereka banyak tanya, apalagi nih Sandy, apa yang kita harus lakukan? Bahkan mereka berbondong-bondong minta datang ke sini. Sampai yang tadi saya cerita, 2 minggu lalu, ya dia tuh paksa terus, ayo dong mau datang ke tempat Sandy. Tetapi kebetulan kami di ACBN, kami mempunyai peraturan yang lumayan disiplin melalui dengan adanya corona, kami tidak mudah untuk menerima tamu. Bahkan banyak teman saya yang dari dunia kalau mau pergi ke tempat saya, mereka harus rapid test. Mereka sudah kasih lihat nih Sandy, kita satu keluarga mau datang, ini sudah rapid test semua. Jadi mereka tahulah stylenya. Sehingga akhirnya orang ini datang, sudah rapid test, akhirnya dia datang. Setelah dia datang, cuma 2 jam ya sayangnya. 1 atau 2 jam ya? Yang terakhir? Yang terakhir. Ya 2 jam. Kira-kira 2 jam lah.
Karena selama ini dia nanya, pokoknya saya mau cari tanah di tempat kamu gitu. Saya kira cuma Tanya bercanda. pelayanan apa? Pelayanan apa? Saya bilang, Anak-anak gimana? Anak-anak gimana? Dia tahu lah, dia tahu lifestyle saya dengan suami saya. Sehingga karena kita sudah main sama dia sudah lumayan di komunitas olahraga kita sudah lumayan lama ya, sudah ya berapa tahun lah ya. Sehingga setiap tahun itu beberapa tahun kita selalu bergaul dengan mereka melihat akan pilihan-pilihan kami. Dan akhirnya yang 2 minggu lalu dia maksa pingin dong ke tempat lo gitu. Akhirnya saya iyakan, oh ya silakan 2 jam setelah bicara-bicara dia bilang di mana ada nggak tanah yang dijual. Saya bilang oh ada aja kalau lo mau lihat, oh, gue lihat dong. Udah saya bawa ke tanah itu, tahu ibu apa yang terjadi dengan bapak? Orang dunia nggak perlu mikir satu dua kali, langsung gue mau ambil. Saya kira mereka bercanda gitu. Ini benar, nih gue DP, ayo semuanya gue ambil. Dia mau tinggal di desa. Dan dia bilang, gue pengen tinggal di desa. Bahkan dia tanya, Tante Sandy punya tempat di mana lagi? Pokoknya kita pingin. Terus saya bilang, oh saya punya ada tempat gini. Oh, pokoknya kita pingin jadi tetangga. Nah, kenapa orang dunia itu mudah untuk menerima? Saya suka baca buku tentang A.J. Wagner dengan A.T. Jones yang namanya Living by Faith. Di page ketiga ada yang namanya True Faith. Di situ bercerita tentang seorang prajurit yang dimana dia ingin bertemu dengan Kristus karena ada hambanya yang sakit. Di saat dia bertemu dengan Kristus, dia katakan, Tuhanku, apakah engkau bisa menyembuhkan hambaku, kata si prajurit ini. Lalu Yesus mengatakan, saya bisa menyembuhkan, nanti saya akan datang ke rumahmu. Nah prajurit ini bilang, oh jangan Tuhan, jangan datang ke rumahku. Kenapa dia menolak Yesus untuk datang? Karena dia melihat Yesus itu begitu sangat powerful sehingga dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima seorang Yesus yang Mesias itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Sehingga dia katakan seperti ini, Tuanku, saya ini seorang bawahan. Saya punya atasan dan saya juga punya bawahan. Bila atasan saya menyuruh saya sesuatu, saya pasti akan lakukan. Sama juga saya, bila saya menyuruh sesuatu dengan bawahan saya pasti akan melakukan. Nah, dia katakan itu kepada Yesus, sama juga seperti engkau Tuanku. Bila engkau itu Yesus ya, bila engkau mengutarakan sesuatu, pasti itu akan terjadi. Tidak usah repot-repot. Tidak usah repot-repot istilahnya ya. Si prajurit itu mengatakan itu kepada Yesus. Tidak perlu engkau datang. Engkau hanya mengucapkan saja, pasti hambaku akan sembuh. Lalu Yesus kaget. Lalu dia berpikir, wow, tidak pernah kutemukan iman yang sebesar ini dari bangsa Israel. Kenapa iman sebesar itu? Karena bangsa Israel sudah belajar banyak tentang nubuatan. Bahkan mereka sendiri tidak mengenal Mesiasnya. Bangsa Israel melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana orang yang buta bisa melihat, bagaimana yang tidak bisa berjalan, yang lumpuh bisa berjalan. Semuanya dilihat oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tetap mempunyai hati yang tegar tengkuk. Dalam arti apa? Bukti apa lagi yang Yesus harus berikan kepada kita untuk kita mengatakan bahwa kalimat Yesus melalui buku Roh Nubuat, melalui buku Alkitab itu sudah sangat cukup. Sehingga Yesus mengatakan, hambamu akan sembuh. Lalu si prajurit ini mengatakan, di saat engkau mengatakan itu, aku imani pasti hambaku akan sembuh. Di saat prajurit ini kembali pulang, dia temukan hambanya sembuh. Itulah yang harus kita punyai sebagai imamat rajani umat pilihan Tuhan sendiri. Yang dimana kita tidak usah harus wonder, harus bertanya-tanya, ini benar atau enggak sih? Ini apa sih? Ya, ini waktu yang tepat atau tidak sih? Karena saya lihat, di saat saya dengan suami saya sudah di lockdown Tuhan 10 tahun yang lalu sebelum ada corona. Ya di lockdown dengan ekonomi, dengan bagaimana mendidik anak, tempat tinggal. Akhirnya sekarang identitas kami sudah mulai dibicarakan oleh orang-orang sekitar kami. Bahkan orang semua berbondong-bondong bilang, Sandy ada nggak tanah? Kita pingin tanah. Nggak mikir 1-2 kali lagi, ayo kita beli. Karena apa? Mereka percaya dan mereka ingin tinggal di dekat kami karena mereka percaya akan identitas kami. Dan seharusnya di era corona ini, Bapak Ibu, hai imamat rajani umat pilihan Tuhan sendiri. Seharusnya kita semua sudah menunjukkan identitas kita kepada dunia yang sedang mencari Tuhan. Bukan akhirnya bertanya-tanya lagi, is it the right time? Ini di mana ya? Kita di mana ya? Kita belajar nubuatan karena kita ingin tahu kita sekarang titiknya di mana.
Karena kenapa kita ingin tahu? Karena Kalau kita bisa masih takut jauh. rugi. Kita takut rugi. Aduh, kalau kita meninggalkan kota, nanti kita gimana? Dan banyak sekali orang yang tadi saya katakan, banyak sekali orang yang pindah ke desa, ya, tapi masih membawa kekhawatiran, ingin punya tanah berhektar-hektar. Sementara tadi kita lihat ya tulisannya, belilah tanah yang cukup, Kecil yang aja. kecil tapi semampu kita. Bapak Ibu sangat penting ya, karena di sini banyak, di daerah sini sangat banyak orang-orang yang beli tanah garapan. Murah, semeter 20.000, Nggak murah jelas. sekali. Tapi tidak jelas, Bapak Ibu tidak boleh seperti itu. Saya dengan suami saya pindah ke desa. Boleh punya garapan kalau digarap, tapi tidak boleh membangun. Nah, banyak di sini tanah garapan yang dibeli garap, akhirnya dibangun rumah-rumah gedongan. Sampai akhirnya santer lah orang-orang kampung mengatakan, tanahnya Kampung aja Advent. garap. Tanah itu lihat tuh kampung Advent, tanahnya aja garap, sok-sok mau bangun rumah gedongan. Dan juga akhirnya apa? Akhirnya identitas Advent masuk ke kampung itu tidak benar. Akhirnya destroy ini identitas. Terus ada juga yang ngomong, banyak Bu orang kampung, diomongin semua sama orang kampung. Dibilang itu lihat tuh ya, kalau masuk keluar masuk dari kampung orang, padahal itu bukan jalanan kampung mereka. Masuknya ngebut-ngebut, nggak mau buka pintu, buka jendela untuk bilang kulon nuwun gitu loh. Pak permisi, inilah kita. Kita mau kasih contoh. Sementara kita pun tidak mengerti sopan santun. Pakai mobil, pakai mobil masih punya attitude orang kota. Saya ini orang kota ya, orang kampung yang berdandannya lesu, kelihatan lah kalau dia orang kampung. Kita tidak anggap. Mau buka jendela aja kita tidak mau, mau bertekur sapa aja kita tidak mau. Di mana kita punya karakter sebagai pengikut Tuhan? Di mana identitas kita sebagai pemimpin yang berada di garis depan nantinya? Kita nggak mau. Akhirnya apa? Semuanya jadi omongan. Itu tuh kampung Advent, lihat. Semuanya jadi itu, beli tanah garapan padahal nggak boleh dibangun. Beli tanah garapan yang cuma bisanya digarap. Bikin kolam renang. Bikin kolam berenang. Kolam berenangnya bahkan Bapak Ibu dia jadi omongan lagi sama orang desa. Bikin kolam berenangnya katanya kayak di Bali, yang dimana ada barnya. Aduh, saya sampai tahu orang kampung sampai bilang gini. Itu orang Advent, kampung Advent sana sama Om Ramon sama Tante Sandy, ini Adventnya beda katanya. Ini Adventnya beda. Nah, makanya kenapa saya katakan ini, saya cerita ini sedikit ya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu di saat ingin Jangan pindah, berfokus pada pindah fisik dulu. di saat Gitu loh. ingin pindah ke kampung, ya belajarlah kita sopan santun kepada saudara-saudari kita yang ada di kampung. Dan belajarlah hidup secukupnya. Dalam arti apa? Kalau memang kita cukup dan keuangan kita hanya mampu membeli tanah katakan 300 meter, 500 meter, tidak apa-apa. Percaya sama saya, Tuhan akan berikan dan akan sempurnakan itu. Bila dari awal kita menurut dengan benar. Ya. Tuhan akan berikan blessing itu kepada Bapak Ibu. Ya, ini kita bukan bicara prosperity gospel. Apa? Pilihan kita percaya kepada Kristus, menjadi tabiat Kristus dulu, baru pilihan-pilihan ini orang nikmati dulu buahnya, baru tahu identitasnya. Jadi saudara tadi istri saya bawa buku ini nggak disebut, mungkin nggak kelihatan di kamera. Ini kemenangan akhir. Sudah berapa ratus ribu kita bagikan ini kemenangan akhir. Isinya kemenangan akhir ini adalah apa saudara? Akan ada satu umat yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, karena tidak percaya lagi pada diri sendiri, hanya percaya pada firman Tuhan. Sehingga orang-orang ini akan dianiaya, orang-orang ini akan menyederhanakan hidup, sehingga kehidupan mereka ini akan dilindungi Tuhan. Di mana? Di celah-celah gunung nanti saudara. Hari ini saya belum tinggal di celah gunung, saya tinggal di desa, tetapi tidak di celah gunung. Tetapi akan ada momen seperti itu yang akan terjadi di hadapan kita tidak lama lagi. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak hidup seperti itu, kita bagikan buku ini, orang bilang apa ya? Ini buku banyak sekali saudara-saudari, di Kuitang banyak ini sekarang. Udah dikiloin. Gak tahu Kuitang itu masih. Banyak dijual-jualin karena apa? Kita membagikan buku ini hanya karena lembaran-lembarannya. Kita harus bagikan buku yang mana buku? Ini loh menjadi buku. Ini yang dibagikan sebagai buku yang hidup, sebelum ini dibagikan sebagai buku kertasnya saudara-saudara. Pilihan-pilihan kita harus mencerminkan bahwa kita memilih Kristus.
tulisan Evangelism halaman 613, Nyonya White menuliskan, do not give the objectionable features of your faith. Jangan memberikan fitur-fitur atau ciri-ciri khas keiman kita kepada orang lain yang mudah ditolak oleh orang lain sebelum mereka boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jangan datang ke desa, saudara, lupakan ini hidup di desa, saudara. Kalau kita tidak ada pertobatan sungguh-sungguh, hati kita hancur dulu. Jangan masuk ke desa orang akhirnya memalukan pekerjaan Tuhan. Ya, dengan attitude yang memang. Buat apa pindah country living kalau kita sendiri belum sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Bahkan di country living ya, dari soal jalanan aja kita belajar. Di kota kita jalan semua besar-besar. Mau mobil masuk semua besar. Di country living jalan kecil. Itu pun kita belajar loh untuk ganti-gantian. Nah banyak ini orang kota yang sekarang berbondong-bondong, banyak orang Advent berbondong-bondong di kampung Advent. Mau untuk ngalah sama jalanan aja nggak mau. Motor orang kampung ditintinin, tin, disuruh minggir. Bapak, Ibu, gimana identitas kita sebagai orang Advent? Tutup sahabat untuk Bali. Oke, Bali. Ada pertanyaan saudara-saudara di sini. Kak, apakah country living itu harus di pegunungan? Karena yang kakak sampaikan tadi harus lari ke gunung-gunung.